واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian beberapa kitab di duha yang berbahagia ini. Kita memulai sesi pertama insyaallah kajian kitab Al-Qadha wal Qadar karya Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Salih Al-Mahmud hafizahullah taala. Kemudian di sesi kedua nanti insyaallah kita akan membahas kitab Kaifa Takunu Miftahanil Khair karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, dan pada sesi ketiga insyaallah taala kita akan membahas kitab Sunan An-Nasa'i, lanjutan kajian kitab Sunan An-Nasa'i biidznillah taala. Kita mulai dari kitab Al-Qadha wal Qadar karya Syekh Abdurrahman bin Salih Al-Mahmud hafizahullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tamhid dalam kitab tersebut, dan tamhid yang pertama yaitu manhajul muslim fi dirasatil aqidatil islamiyyati warraddi ala khusumiha. Manhajnya seorang muslim dalam mempelajari akidah Islam. Manhajnya seorang muslim dalam mempelajari akidah Islam, dan manhaj muslim dalam memberikan bantahan terhadap lawan dari akidah Islamiyah ini. Pembahasan ini ada kepentingan tersendiri untuk tulabul ilm, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam belajar, lebih-lebih dalam membantah, mengoreksi fikrah yang menyimpang atau menyelisihi kebenaran, itu kita harus memiliki manhaj. Kita harus memiliki settingan dan pengaturan. Tidak serta-merta asal melabrak atau asal belajar. Yang penting kitab, yang penting bahasa Arab, yang penting ulama, dengan variannya aliran yang ada sekarang, bahkan sejak zaman dahulu kala, bahwa saya tidak semua yang diklaim sebagai ulama adalah pihak yang memang pantas diambil ilmunya, terutama sekali dalam masalah akidah. Karena tidak sedikit dari manusia, dari hamba Allah Ta'ala yang menyimpang. Bahkan dikhawatirkan sangat banyak yang menyimpang dan tampak di muka atau zahirnya seperti seorang yang betul-betul alim, tapi pada hakikatnya justru merupakan du'at ila abwabi jahannam, yaitu para penyeru menuju pintu-pintu jahannam. Ikhwas sekalian rahimakumullah, beliau berkata, innal bahithal muslima alladhi yabhathu fil aqidatil islamiyyati aw fi janibin min jawanibiha
la budda an yakuna dha manhajin wadihin muhaddadin yumayyizuhu an ghairihi minal manahijil ukhra. Sesungguhnya ahli riset muslim, seorang bahith, orang yang meriset, orang yang belajar, ya, muslim yang belajar membahas akidah Islamiyah atau salah satu sisi dari akidah Islamiyah, itu harus memiliki manhaj yang jelas, wadih dan muhaddad, yaitu tergariskan manhaj tersebut, yang mana manhaj itu yumayyizuhu an ghairihi minal manahijil ukhra. Manhaj tersebut membedakan antara dirinya dengan manhaj lainnya. Jadi ahlu sunnah itu perlu betul-betul memegang prinsip. Yang prinsip tersebut menjadi pembeda antara dirinya sebagai ahlu sunnah dan pihak lain yang menyelisihi sunnah. Allati addat bi ashabiha ila al-intihirafi an aqidatis salaf. Yang mana manhaj lainnya, manhaj yang dalam masalah akidah, ya, manhaj lainnya itu justru menjerumuskan penganutnya kepada al-inhiraf, penyimpangan dari akidah salaf. Lianna salamatal manhaji wa wuduhahu syartun li salamatin nata'ij allati yuridul bahithu an yasila ilaiha. Karena keselamatan manhaj dan kejelasan manhaj itu merupakan syarat keselamatan, syarat selamatnya hasil yang diinginkan oleh ahli riset ini, ya, untuk bisa sampai kepadanya. Jadi harus melalui manhaj yang benar, yang jelas, ya. Bukan sembarangan belajar atau sembarangan mencari guru atau sembarangan baca dengan alasan gak enakan, dengan alasan pramuka, dengan alasan ambil dari semua firqah. Ini adalah kebodohan, ya, seperti ini. Ya, karena nata'ij atau hasil dari sikap yang kekanak-kanakan seperti ini, ambil semuanya dari semua firqah, semua golongan, liberalisme manhaj, maka hasilnya adalah hal yang terdistorsikan. Hasil yang terdistorsikan dengan syubhat, penyimpangan, kesalahan, dan bertabrakan antara kaidah satu dengan lainnya, ya. Wa minal wuku'i fi zalal, dan merupakan syarat keselamatan ya, dari wuku' minaz zalal fi zalal, yaitu terjerumus ke dalam zalal awil inhiraf, penyimpangan, kesalahan, alladzi qad yub'iduhu an tariqillahil mustaqim, yang bisa jadi gara-gara tidak memiliki keteguhan prinsip, tidak memiliki manhaj, maka kemudian justru dia menyimpang, dan penyimpangan tersebut yang bisa jadi apa? Membuat dia makin jauh dari jalan Allah yang lurus. Dan tidak sedikit dari orang-orang yang mungkin tadinya membahas tentang akidah, kemudian melawan firqah-firqah munharifah, dhalah, firqah-firqah menyimpang, dan menyerukan kepada firqah najiyah, kepada taifah mansurah, kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Namun disebabkan tidak memegang teguh manhaj dan prinsip, akhirnya justru sekarang berbalik, ya. Sekarang berbalik, malah justru menjadikan tema-tema akidah ataupun manhaj itu hanya sebagai gincu bibir semata, pemanis belaka. Malah justru sekarang lebih dekat kepada ahlul bid'ah dan zaigh, lebih dekat kepada orang-orang yang menyimpang. Ini disebabkan, ya, ini ada beberapa faktor, mungkin keduniaan, mungkin faktor pertemanan, dan ini yang sangat dahsyat. Maka ikhwah sekalian, dalam dirasat mempelajari akidah Islamiyah, bahkan terutama, ya, dalam membantah firqah menyimpang, itu dibutuhkan modal yang sangat besar, yaitu manhaj dalam dirasah dan juga manhaj dalam rudud. Karena ada kalanya seseorang saking semangatnya dia belajar, saking semangatnya dia menyerang,
akhirnya menyerang serampangan. Pokoknya semua pihak yang dirasa tidak dia setujui langsung dibantah dan dibantai. Makanya yang seperti ini bukanlah seorang talib yang munsif, muta'addib, muhadzab dan bermanhaj, tidak. Melainkan justru dikhawatirkan pada waktunya yang seperti ini akan mengalami futur, ya, sehingga justru lebih memilih pada waktunya nanti lebih memilih penyimpangan dibandingkan dengan kebenaran. Na'udzubillah. Qala hafizallah wa manhajul muslimi fi dirasatil aqidatil islamiyyati war raddi ala khusumiha la budda lahu min bahthin mustaqil. Ya, sebelumnya kita mohon maaf kalau misalnya ada banyak suara di sekeliling kita karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Tapi ala kulli hal kita tetap terus kajian terus berjalan insyaallah taala. Dan manhaj muslim dalam mempelajari akidah Islamiyah dan membantah khusum lawan dari akidah Islamiyah, la budda lahu min bahtsin mustaqil. Soal manhaj ini harus ada pembahasan yang independen, pembahasan yang tersendiri, ya, supaya lebih jelas. Wa yumkinu an nujmila dzalika fi ma yali. Ya, kita akan mengglobalkan manhaj, poin-poin manhaj dirasat akidah Islamiyah dan bantahan terhadap lawan dari akidah. Ada beberapa poin manhaj akan kita simpulkan, akan kita jelaskan insyaallah berikut. Yang pertama, an yaltazima fi istidlalihi tariqatal Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyyah wallati hiya tariqatu salafil ummah. Jadi seorang talib itu harus iltizam dalam beristidlal. Jadi dia cari dalil itu ya dengan metodologi Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan itu adalah metodologi salafnya kita. Wa dzalika bi an yajma'a fi istidlalihi bainan naqli wal aqli al-mu'ayyid lah. Ya, jadi dia harus menjamak, mengkompromikan dalam istidlalnya antara nukilan dari nas Al-Quran As-Sunnah dan juga dari akal, yang mana akal itu muayyid linnas. Akal itu tidak mengkhianati nas. Akal itu tidak menyelisihi nas, melainkan akal itu justru memberi dukungan kepada nas, ya, kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Fa idza kana al-insan, di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa idza kana al-insanu fi maqami ad-da'wati li ghairihi wal bayan lah wa fi maqami an-nadhari aidan fa alayhi an ya'tasima aidan bil kitabi was sunnati wa yad'u ila dzalik. Jadi kalau misalnya seseorang itu dia dalam konteks mendakwahkan orang lain atau menjelaskan kebenaran pada orang lain, atau dalam konteks dia itu sedang fokus mempelajari suatu ilmu syariat, yaitu terutama dalam ilmu akidah, maka fa'alaihi an ya'tasima aydha bil kitab wa sunnah. Maka wajib atas dia untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, wa yad'u ila dzalik, dan menyeru kepada Al-Quran dan As-Sunnah, walahu an yatakallama ma'a dzalik. Maka boleh dia untuk berbicara dengan adanya manhaj tadi, yaitu kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yubayyinul haqqa alladhi ja'a bihi ar-rasulu bil aqyisatil aqliyah. Silakan dia menjelaskan kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW dengan kiasan-kiasan yang akli, rasional, wal amthalil madrubah, dan permisalan-permisalan yang silahkan dia berikan. Fahadhihi tariqatu al-kitabi wa sunnati wa salafil ummah. Maka ini adalah tariqah, metodologi Al-Quran, Sunnah, dan juga metodologi salafnya kita. Fa inna Allah subhanahu darabal amthala fi kitabih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan dalam Al-Quran. Wa bayyana bil barahinil aqliyati tauhidah wa saddaqa rusulah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan petunjuk-petunjuk yang rasional akan tauhidnya, akan masalah-masalah tauhid. Itu banyak dalam Al-Quran mengajak untuk tafakkur, untuk menggunakan rasio sebagai pendukung nas Al-Quran dan Sunnah. Wasidqa Rasulah, boleh juga wasidqa Rasulah,
atau wa saddaqa rusulah, ya, dan membenarkan perkataan rasulnya, para rasulnya, wa amara atau di sini wa amral mi'ad wa ghairu dzalika min usuluddin. Ini wa sidqa rusulih wa amral mi'ad wa ghairu dzalika min usuluddin, yaitu dalam perkara-perkara berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan kerasulan, berkaitan dengan hari kiamat dan lainnya dari perkara usuluddin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Al-Qur'an dengan permisalan-permisalan dan juga petunjuk-petunjuk rasional. Jadi kita ini ahlu sunnah seharusnya dikatakan adalah orang atau pihak atau golongan yang paling rasional dalam menjabarkan tentang agama. Paling rasional. Tetapi bukan berarti rasio atau akal itu menjadi masdar, menjadi sumber hukum, bukan. Melainkan dia sebagai alat untuk menguatkan, memperkuat. Ya, tentu Al-Quran dan Sunnah adalah hujjah secara zat. Tapi akal bukan hujjah secara zat. Akal ini mendukung apa yang ada di Al-Quran dan juga Sunnah. Wahada bikhilafi ahli al-firaqi alladhina yuqaddimuna al-aqla wa yaj'alunahu asasan yabnuna alaihi ulumahum wa ma'arifahum. Ini metodologi ahlu sunnah wal jamaah dengan manhaj Quran dan Sunnah dan manhaj salaf itu menyelisihi, beda dengan sebagian dari ahlul firaq, yaitu mereka yang berintima kepada firqah-firqah menyimpang, yang mana mereka lebih mendahulukan akal, lebih mendahulukan logika, dan menjadikan akal itu sebagai asas yang mereka membangun kaedah, membangun ilmu dan pengetahuan dari asas akal tersebut, bukan bersumber awal dari nas syar'i. Ya, karena dari akal, thumma yu'awwiluna an-nususa likai tuwafiqa ma hadathum ilaihi uquluhum al-qasirah. Kemudian mereka mentakwil nas-nas agar apa? Agar nas-nas tersebut sesuai dengan apa yang diserukan oleh akal-akal pendek mereka. Jadi akal sebagai mi'yarnya bagi mereka, sebagai timbangan bagi, bukan mi'yar, bukan masdar, sebagai sumber dari kebenaran. Dan Al-Quran atau Sunnah itu malah ikutan, bukan sebagai sumbernya, melainkan ikutan. Ini yang pertama ya ikhwas sekalian. Jadi poin manhaj pertama yang harus diperhatikan seorang talibul ilm dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-iltizam bimanhajil Qur'ani was sunnati was salafis salih, yaitu beriltizam dengan manhaj Al-Quran, manhaj as-sunnah dan manhaj salafus salih. Poin yang kedua ya ikhwas sekalian, an yaltazima bil kitabi was sunnah, beriltizam dengan Al-Quran dan as-sunnah, wa dzalika bi an ya'tiya ilaihima biduni muqarraratin aqliyatin sabiqatin hatta yastati'a an yasila ila al-haqqi kama yuriduhu Allah Ta'ala. Nah, di sini beriltizam dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu dengan cara dia datang kepada Al-Quran dan Sunnah, dia menghadirkan Al-Quran dan Sunnah tanpa adanya kurikulum logis gitu loh, tanpa adanya bentukan kurikulum logis sebelumnya. Jadi jangan membangun ilmu itu dari akal dulu baru dicari-cari di Al-Quran. Enggak gitu. Enggak seperti itu ya, enggak seperti itu caranya. Itu manhaj yang menyimpang yang seperti itu. Jadi Al-Quran dan Sunnah dulu yang dia cari. Kemudian dia cari tafsirnya dan syarahnya di antara syarah para ulama. Ya. Adapun logika itu sebagai pendukung. Logika itu nomor sekian. Mungkin nomor 2 atau 3 atau 4 atau 5. Tetapi jangan dijadikan logika itu nomor pertama terlebih dahulu. Kemudian baru setelah itu dia lihat cari mana dalilnya di Al-Quran. Enggak seperti itu. Sampai kalau misalnya kalau misalnya dia benar manhajnya di poin ini, dia bisa sampai kepada kebenaran sebagaimana yang Allah Ta'ala inginkan. Wa hadhihi nahiyatun muhimmatun wa khatiratun likulli man yatatarraqu li dirasatil aqidatil islamiyah. Ini adalah poin atau sisi yang sangat penting dan vital ya untuk setiap orang yang mengetuk pintu dirasat aqidah islamiyah. Jadi kalau misalnya kita mau belajar akidah,
Itu harus betul-betul acuan pertama kalinya Al-Quran dan Sunnah dulu. Jangan kita pakai logika atau tradisi dulu, baru kita cari pembenarannya di Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya dari awal kita sudah pakai uruf atau pakai tinjauan masyarakat bahwasanya orang yang ada di kubur itu bisa mendengar curhatan kita. Misalnya kita prinsip gitu kan, dia kan dikubur dan kuburan itu paling 2 meter paling ke bawah gitu kan, atau 2 meter atau 3 meter, misalnya 3 meter ya tinggi banget, tapi 2 meter lah atau 1,5 meter atau sekitarnya, kan deket ini secara jarak, harusnya kedengeran dong. Nah ini pakai logika yang bodoh ini. Namun kemudian dia cari dalilnya apa ya, dia nggak punya dalil dan nggak mengawali dari dalil, tapi mengawali dari perasaan dan logika dia. Akhirnya dia cari dalilnya, ya, dapat dalil dari sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir, keduanya sedang diazab kubur. Ini menunjukkan mereka bisa apa? Bisa mendengar gitu. Maka ini dicocok-cocokin dalilnya. Berawal dari apa? Berawal dari logika dia bahwasanya mayit ini kan jaraknya cuman 1,5 meter dari permukaan kita berpijak. Maka harusnya dia mendengar dong. Nah ini kan masalah akidah, kok tahu dia bisa mendengar, tahu dari mana? Dari logika. Padahal hakikatnya sebaliknya. Maka ini bahayanya kalau misalnya kita mendahulukan logika dibandingkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lianna man ja'a ila nususi liyadrusuha atau ya liyadrusuha wa huwa yahmilu fi nafsihi umuran muayyanatan yuridu itsbataha fala budda an yaqa'a athna'a ad-dirasati tahta dhaghti hadhihi al-muqarrarat as-sabiqah. Orang yang datang kepada nas Al-Quran maupun As-Sunnah untuk mempelajarinya, namun dia sedang membawa umur muayyanah, yaitu beberapa perkara tertentu yang dia itu sudah bawa itu perkara itu, kaidah itu sudah bawa, ya. Dia punya keyakinan duluan, membangun keyakinan duluan, dan dia pengen menetapkan keyakinan tersebut dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia punya keyakinan duluan sebelum dia datang ke Al-Quran dan Sunnah, dia punya pembangunan keyakinan. Maka ketika di tengah-tengah mempelajari akidah, dia akan berada dalam tekanan keyakinannya sendiri, tekanan kurikulum dirinya sendiri, pemikiran dan mindsetnya sendiri. Fatusayyiru alaihi. Maka muqarrarat sabiqah tersebut, yaitu keyakinan lampau tersebut, itu akan menjajah dia. Wa rubbama tatarruhu ila ta'wilin nususi aw inkariha. Dan boleh jadi kemudian karena dia udah punya mindset duluan, maka dia pun ya mau darat mau gimana lagi, akhirnya ditakwil lah nas-nas tersebut, atau bahkan lebih buruk lagi diingkarilah nas-nas tersebut. Begitu. Maka kalau misalnya dari awal nih dia sudah punya pegangan bahwasanya misalnya isbal itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena semua orang isbal, nggak ada masalah, ya. Ya udah, dia cari kemudian dalil pendukungnya. Ternyata ada dalil dari sunnah Nabi SAW, beberapa dalil bahkan yang betul-betul memberikan tekanan pada isbal gitu loh. Maka di sini dia ada tekanan, pilih mana ya? Ini hadis yang pelarangan keras atau saya pilih isbal aja. Tapi karena dia nggak enak, dia udah isbal selama ini, kemudian seluruh manusia ketika itu isbal, dan kalau dia berfatwa haramnya isbal, dia bakal nggak dapat undangan tahlilan lagi misalnya. Maka yang seperti ini kemudian akan terjadi apa? Tabrakan antara dirinya dengan apa? Dengan kenyataan syar'i gitu loh. Ya, kemudian oh ternyata ini masalah khilafiyah. Akhirnya kembali ke masalah khilafiyah. Oh ya udahlah, saya pilih dengan apa yang bergaung di masyarakat, yang sesuai selera masyarakat. Betul bahwa ini masalah fikih, bukan masalah akidah. Tetapi ketahuilah, meyakini suatu hukum itu termasuk masalah keyakinan, karena meyakini suatu hukum. Kalau misalnya antum meyakini bahwasanya hukum isbal itu haram secara mutlak, maka itu adalah akidah, keyakinan. Kalau misalnya antum meyakini bahwasanya hukum isbal itu adalah makruh, haram kalau sombong, itu juga merupakan keyakinan. Nah, kalau dari awal sudah punya pembangunan keyakinan terlebih dahulu bahwa isbal itu nggak haram, atau mungkin sebaliknya, isbal itu haram misalnya,
Ya, tapi kalau misalnya kita katakan isbal itu haram, dalil-dalilnya lengkap, ikhwan. Dalil-dalil lengkap dan lebih kuat secara makna dan secara mafhum. Kalau misalnya kita isbal itu tidak haram, isbal itu nggak masalah, hanya makruh saja. Bagaimana antum menghadapi kemudian dalil-dalil yang sangat keras dalam menentang isbal dalam as-sunnah, dalam sunnah Nabi SAW, bahkan sampai ada ancaman tidak Allah Ta'ala ajak bicara di hari akhir nanti dan mendapatkan azab. Ini bagaimana? Akan terjadi baghd, akan terjadi tabrakan atau nazu' antara pemikiran awalnya dengan mafhum dari dalil, maka bisa jadi kemudian ditakwil nas-nas ini, atau bahkan bisa jadi diingkari. Ya ala kulli hal, kita tidak mengatakan bahwa ini bukan masalah khilafiyah. Kita katakan ini masalah khilafiyah. Tetapi ikhwah, kalau misalnya kita memperhatikan manhaj poin kedua ini, beriltizam kepada dalil dulu, baru kemudian istinbat hukum darinya. Jangan menghukumi dulu, meyakininya padahal belum tentu benar, kemudian baru dia cari dalil-dalilnya. Enggak seperti itu. Wa ammal bahithul muslimu fa innahu ya'ti ila an-nususi yastamiddu minha al-haqa'iqa allati yuriduha. Adapun pembahas, yaitu ahli riset muslim, dia akan datang kepada nas-nas dan beristindat dari mengambil materi dari nas-nas tersebut berupa hakikat-hakikat yang dia inginkan. Li'annahu muqinun bi annaha min indillah, karena dia yakin dari Al-Qur'an dan Sunnah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tiha al-batilu min baini yadayha wala min khalfiha. Enggak bakal ada kebatilan di depan atau di belakang dari nas-nas tersebut. Itu manhaj yang kedua. Baik, kita lanjut ikhwas sekalian, poin manhaj yang ketiga dalam mempelajari akidah Islamiyah dan membantah firqah yang menyimpang dari akidah Islamiyah. An yakuna thabitan ala maslakin wahidin wa tariqatin wahidatin fi dirasatihi lil aqidatil islamiyyati wa fi raddi ala khusumiha. Jadi seorang talib, seorang bahith, dia harus menjadi orang yang thabit, kuat, teguh dalam satu jalur, yaitu jalur Ahlussunnah wal Jamaah, dalam mempelajari akidah Islamiyah. Jadi jangan melencang-melencong. Ya, jangan mencela-mencela ke sana sini. Kalau misalnya dulu belajar di Libya misalnya. Kita belajar di Libya, dan ini yang sangat kita sayangkan dari beberapa teman-teman yang semoga Allah Ta'ala rahmati. Kita 4 tahun di Fakultas Syariah misalnya. 2 tahun kita mempelajari kitab Al-Qaul Al-Mufid, Syarah Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 2 tahun 4 semester sampai habis. Ya, jadi kita pernah mempelajari kitab Tauhid beserta syarahnya, yaitu syarah Syekh Utsaimin. Kemudian 2 tahun berikutnya di semester 5 sampai semester 8 kita mempelajari syarah Aqidah Tahawiyah karya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Walaupun sekarang di Libya kurikulum untuk syarah Aqidah Tahawiyah bukan dari kitabnya Ibnu Abil Izz, tapi dari kitabnya Syekh Khalid Al-Muslih. Itu Anda dengar dari beberapa teman sekarang. Tapi ala kulli hal, 2 kitab ini kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah, kitab yang betul-betul dipakai oleh orang salafiyin, sudah dipelajari alhamdulillah, dan sangat banyak poin-poin baik global maupun rinci yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijabarkan di 2 kitab yang mulia tersebut. Namun kenapa ketika lulus malah justru mencelang-mencelong ke sana kemari, kemudian mempelajari kitab Asy'ariyah, dan bahkan lebih membela metodologi Asy'ariyah dibandingkan dengan Salafiyah, Athariyah. Maka ini sebenarnya karena apa? Apakah karena mendapatkan hidayah dari Allah sehingga kemudian memeluk pemahaman Asy'ariyah, atau bertaubat dari pemahaman Wahabiyah, Salafiyah menuju pemahaman Asy'ariyah, atau mengkompromikan antara Salafiyah, Ahlussunnah dengan Asy'ariyah dalam masalah akidah? Sementara dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid dan dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah itu sangat banyak beberapa perkara yang justru menyelisih akidah Asy'ariyah. Kenapa ketika setelah lulus dari Libya malah justru mempelajari akidah Asy'ariyah dan lebih berkiblat kepadanya? Yang mana itu bertentangan. Ada memang persamaan di beberapa sisi,
tapi ada pertentangan yang mana selalu saling bantah antara Asy'ariyah dengan Salafiyah. Maka apa artinya ini, ikhwan? Kita ini dalam mempelajari akidah pakai satu maslak, ya, yaitu maslak Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dalam masalah ini yaitu maslaknya tariqah atau maslaknya Taifah Mansurah. Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah yang sesuai dengan manhaj salaf, bukan sesuai dengan manhaj khalaf dengan takwil dari untuk beberapa asma wa sifat Allah Ta'ala, dan juga tafwid untuk beberapa asma wa sifat Allah Ta'ala. Maka ikhwas sekalian, manhaj ini penting dalam mempelajari akidah, dan cukup satu. Antum gak dituntut di akhirat nanti menjadi orang yang betul-betul mutabahir, yang melaut ilmunya tentang khilafiyah dalam masalah usuluddin. Tidak. Malah dikhawatirkan dengan memiliki ilmu tersebut, ini ilmu yang sifatnya fawdha, sia-sia, kebanyakan maklumat sehingga beramal pun kurang. Tapi kebanyakan ilmu, kebanyakan memahami ini, wah kalau kata Maturidiyah kayak gini, kata Asy'ariyah begini, kata Salafiyah begini, kata ini, hanya koleksi ilmu. Akidah ini kita tancapkan untuk kita yakini, kemudian kita jadikan asas dalam beramal, sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan untuk keren-kerenan memiliki maklumat yang betul-betul dokham, yaitu maklumat yang betul-betul lebar dan luas, megah mengenai khilafiyah. Enggak, bukan itu tujuan hidup kita, ikhwan. Tujuan kita menuntut ilmu, yaitu supaya kita bisa beramal dan selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa adanya orang yang belajar namun sampai akhir hayatnya Allah Ta'ala murka padanya karena tidak mengamalkan apa yang dia pelajari. Maka akidah ini harus menjadi asas yang benar, tidak mencela-mencela. Wa hadhihi at-tariqatu hiya at-tariqatu an-nabawiyyatu as-sunniyatu as-salafiyyatu al-muhammadiyatu asy-syar'iyyatu. Jadi jalur ini adalah jalur nabawi, sunni, salafi, muhammadi, syar'i. Ini jalur ini tidak mencela-mencela, tidak mentok sana mentok sini, ambil yang baik, buang yang buruk, kata mereka. Ya, segala kebaikan akidah Islamiyah ada di akidah salaf. Wa innama yunazirul khusuma man kana khabiran biha wa bi aqwalihim allati tunaqiduha faya'lamu hina idzin fasada aqwalihim bil ma'qul as-sarih al-mutabiq lil manqul as-sahih. Jadi seorang talib baru dia layak untuk bermunazarah, mendebat lawannya, kalau misalnya dia itu khabiran biha, yaitu dia betul-betul teliti, ilmunya betul-betul detail mengenai akidah salaf, wa bi aqwalis salaf, dengan perkataan salafnya juga, ya, atau afwan wa khabiran biha wa bi aqwalihim allati tunaqiduha. Dan juga jadi orang yang bisa membantah ahlul bid'ah itu adalah orang yang betul-betul dia faham akan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga mengetahui dengan luas perkataan-perkataan firqah-firqah menyimpang yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dia pun mengetahui nanti kerusakan perkataan-perkataan firqah menyimpang, ya, baik jadi bil ma'qulis sharih al-mutabiq lil manqulis sahih. Taib, itu perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian amma man lam yathbut ala tariqatin wahidatin wa maslakin wahidah wa sara yattakhidhu fi kulli maratin tariqatan min turuqil mutakallimin fa hadha sayaqa'u fi munzalaqati sababuha at-ta'athur bi kulli tariqatin yaslukuha. Adapun orang yang dia tidak sabit, tidak teguh di satu jalan, enggak teguh di satu jalan, melainkan dia mencela-mencela, ya. Kadang-kadang dia ikutan dengan thariqah mutakallimin. Satu sisi dia ikut Ahlussunnah Salafiyin, satu sisi dia ikut Asy'ariyah, atau bahasa sekarang dia itu kalau di Facebook nyari ilmu dari semua pihak, ya. Lagaknya sih insaf, kelihatannya itu adil gitu loh, tapi sebenarnya ini orang jahil. Ini orang jahil, dan potensi menyimpangnya, terinjeksi virus penyimpangan itu lebih besar dibandingkan dengan orang yang betul-betul teguh di atas manhaj salaf.
di atas tariqah salafiyah. Maka kita lihat ikhwan, orang yang justru di sini ahlu sunnah yang berpegang pada maslak wahid, yaitu satu tariqah. Dia pakai tariqah sunniyah, khalas. Dia belajar juga selektif, khalas. Alhamdulillah. Walaupun kita akui juga ada sedikit atau ada beberapa gelintir orang yang seperti ini berkarakternya ta'assub terhadap guru misalnya. Tapi itu masih lebih baik dibandingkan dengan yang menjama dan mengkompromikan seluruh guru dari berbagai lapisan, dari berbagai firqah. Walaupun orang itu terindikasikan menuju pemahaman Mu'tazilah, ambil. Yang penting dia ustadz, yang penting dia terkenal, yang penting dia punya pengikut, toh dia orang berilmu, toh dia lulusan ini itu, dan seterusnya. Ya. Makanya orang-orang yang mengikuti maslak tariqah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ini sensitif ketika ada penyimpangan terhadap sunnah. Tetapi kalau misalnya orang yang manhajnya gado-gado, campur sana baur sini, ambil sana comot di mana saja, sensitifnya adalah ketika apa? Ketika ada orang yang justru ingin menegakkan sunnah terhadap orang yang ingin menegakkan sunnah. Dan ini yang kita pelajari ya ikhwan, dari media sosial. Maksudnya dari bagaimana harakah dan gerakan orang-orang di media sosial. Beberapa individu yang semua guru diambil. Mau dia salafi kek, mau dia tahriri kek, mau dia apapun manhajnya, selama dia kiai, selama dia ustadz, selama dia punya ilmu, saya ambil. Ya. Tanpa menimbang dari segi manhaj dan keselamatan akidah. Maka justru ketika ada pihak yang ingin menegakkan sunnah, dia lawan. Karena apa? Karena dia sudah tercampur di dalam dirinya virus-virus kebid'ahan. Bahkan boleh jadi virus-virus kesyirikan tanpa sadar, karena semua diambil. Makanya berbahaya ya teman-teman sekalian. Jangan sembarangan begitu aja kita menuntut ilmu kepada semua pihak. Yang penting getol, yang penting cari ilmu. Enggak seperti itu. Ya. Kemudian dikatakan fahadha sayaqa fi munzalaqat sababuha ta'athur bi kulli tariqatin yaslukuha. Ini orang seperti ini akan terjerumus dalam keterjerumusan. Sebabnya yaitu ta'athur. Nah, jadi sebabnya adalah terbekaskan, terefekkan, mendapatkan efek dari setiap jalur yang dia tempuh. Berteman sama hizbiyin, dia akan terefekkan dengannya. Berteman sama salafiyin, dia akan terefekkan dengan salafiyin. Berteman dengan harakiyin, begitu pula. Berteman dengan asy'ariyah, begitu pula. Berteman dengan mu'tazilah, berteman dengan syiah, bahkan begitu saja. Dan seterusnya. Dan konyolnya yang seperti ini, kadang-kadang orang menganggap yang sebenarnya smart, bijak. Enggak, ini enggak bijak. Ini kebodohan. Ini ketidakfahaman akan manhaj dirasat akidah Islamiyah. Enggak paham orang ini, enggak paham. Ya. Kemudian, wa bimajmu'i hadhihi al-mu'athirati yatakawwanu ladayhi manhajun ghair wadih wala mustaqir. Ya, karena berkumpul mu'athirat, beberapa hal yang memberikan efek ini berkumpul dalam dirinya, maka manhaj yang dia punya sekarang adalah manhaj yang ghair wadih, manhaj yang enggak jelas, mencela-mencela. Jadi kalau topiknya Syiah, ikut ke topik Syiah. Ya. Kalau topiknya tentang protes pemerintahan, ikut ke topik itu. Dan justru kemudian memilih apa? Memilih pro dengan orang-orang yang mengkritik pemerintah secara terang-terangan. Ya. Tapi di sisi lain kemudian hormat kepada salafiyin. Namun kemudian di sisi lain kemudian menghormati perbedaan antara istiwanya Allah Ta'ala dimaknai dengan istilah, yaitu tahrif an-nusus, tahrif al-ma'na. Dan hal-hal lain yang kalau misalnya untuk perhatian, ini orang ini manhajnya apa sih? Muka salafiyin. Oke. Haroki juga ikut. Kemudian mendakwahkan nyoblos partai.
Kemudian kadang-kadang juga sensi terhadap salafi. Ini sebenarnya maunya apa? Ya, sebenarnya maunya apa gitu loh. Kalau memang mau insaf, jangan cari perhatian sama manusia. Selama kita ini dakwah atau belajar demi cari perhatian kepada manusia, yang ada belaga insaf, belaga adil. Karena keadilan yang hakiki ada di mizan Al-Quran dan As-Sunnah dan manhaj salaf. Meskipun seluruh manusia tidak meridhai, walaupun manusia tidak meridhai dan kita tetap teguh dengan manhaj salaf tersebut, maka itu insaf. Karena insaf di sini ada keadilan. Dia tidak menimbang kaidah dan ilmu ini dari segi ridha manusia, bukan. Tapi dia menimbang dari segi hak, kebenaran. Apakah ini benar atau batil? Dan dia katakan hak kalau hak, dia katakan batil kalau batil. Dan kalau dia itu adalah syubhat, dia tawakuf atau menggali ilmu lagi tentangnya. Maka ikhwah sekalian, kalau misalnya kita mempelajari ilmu karena ingin diakui, maka ini riya. Dan potensi untuk bersikap gado-gado dalam mengambil akidah dari manapun sumbernya, walaupun bukan sunnah, itu adalah konsekuensi dari cari perhatian manusia. Ya, maka menuntut ilmu ini bukan sebatas yang penting menuntut ilmu, bukan sebatas yang penting dikenal oleh orang sebagai ahli ilmu. Maka ini nggak boleh, jangan kayak gini. Allah Ta'ala yang kita cari, Allah Ta'ala, ridha Allah Ta'ala yang kita gapai. Maka kemudian ikhwah, wa man thamma takunu natiju buhuthihi wa dirasatihi khati'atan wa ghaira salimatin aw laysat 'ala al-wajh al-matlub. Orang yang gado-gado seperti ini dalam masalah akidah, nataijul buhuth, efek atau hasil dari penggaliannya, dan juga nataijud dirasah, efek dan hasil dari risetnya, dari belajarnya, khati'ah, salah, kontennya nggak benar, wa ghaira salimah, dan tidak selamat. Jadi nuntut ilmu itu supaya selamat dulu, menyelamatkan diri dulu, bukan yang penting nuntut ilmu, atau bukan yang penting orang menganggap kita ahli ilmu, enggak. Aw laysat 'ala al-wajhil matlub, atau minimal dia ini dengan bermanhaj serampangan, hasilnya itu tidak akan memuaskan, tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan padanya. Kan begitu ya ikhwas sekalian, ya. Semoga kajian tentang akidah ini, tentang al-qada wal qadar, dari kitab al-qada wal qadar bermanfaat insyaallah. Kita lanjutkan pada waktu mendatang. Kita lanjut ke kajian kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizallahu taala, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.